Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi linier. Kita akan membahas soal-soal pada bab 3 ini, soal ringkasan pada gagasan utama. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 92 untuk siswa kelas 8. Nomor 1, di antara fungsi berikut ini, carilah fungsi yang menyatakan bahwa Y adalah fungsi linier. Kita harus ingat fungsi linier itu Y sama dengan AX ditambah B. A ini bisa disebut dengan tingkat perubahan atau gradien. B adalah konstanta. Untuk A, Y sama dengan 15 dikurangi 2X. A-nya di sini adalah negatif 2 dan B-nya 15. Maka ini adalah fungsi linier. Yang B, Y sama dengan 5X. A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 0. Maka yang B adalah fungsi linier. Yang C, Y sama dengan 12 per X. Kalau seandainya kita kalikan dengan X, maka didapat XY sama dengan 12. Bentuk ini bukan fungsi linier. Jadi yang C adalah bukan. D, Y sama dengan 3 per 4 X dikurangi 1. A-nya adalah 3 per 4 dan B-nya adalah negatif 1. Maka ini adalah fungsi linier. Nomor 2, jawablah pertanyaan berikut untuk fungsi linier Y sama dengan 2 per 3 X ditambah 1. 1. Tentukan tingkat perubahannya. Tingkat perubahan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX ditambah B. A-nya di sini 2 per 3, maka tingkat perubahannya adalah 2 per 3. Nomor 2, bila nilai peningkatan dalam X adalah 9, carilah nilai peningkatan dalam Y. Peningkatannya yaitu AX. A-nya 2 per 3. X, di mana X-nya 9, maka kita substitusi kebersamaan ini 2 per 3 dikali 9. 9 dibagi 3, 3 kali 2, 6. Maka peningkatan dalam Y adalah 6. Nomor 3, jika domainnya adalah negatif 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, carilah ring atau daerah hasilnya. Kita substitusi titik negatif 6 ini ke persamaan. X-nya sama dengan negatif 6. Maka 2 per 3 kali negatif 6 ditambah 1. 6 dibagi 3, 2. 2 kali negatif 6, negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan 3, batas X-nya ini kita substitusi ke persamaan Y. 2 per 3 dikali 3 ditambah 1. 3 dibagi 3, 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Sehingga ringnya Y antara, kita beri sama dengan seperti ini. Yang kecil yaitu negatif 3 dan yang paling besar adalah positif 3. Ini adalah ringnya. Nomor 3, carilah persamaan-persamaan dari fungsi linier dan garis berikut. Nomor 1, fungsi linier dengan tingkat perubahan 4 dan diperoleh Y sama dengan negatif 3 ketika X sama dengan 0. Kita bahas nomor 1, tingkat perubahan 4, maka didapat A-nya sama dengan 4. Y sama dengan negatif 3 ketika X sama dengan 0. Y sama dengan negatif 3 saat X sama dengan 0. Kita harus ingat persamaannya Y sama dengan AX ditambah
B. Saat X sama dengan 0, Y-nya negatif 3. Negatif 3 sama dengan A kali 0 ditambah B. A kali 0, 0. Maka B sama dengan negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A-nya 4. 4X ditambah B-nya negatif 3. Atau sama dengan 4X dikurangi 3. Ini adalah persamaan garis untuk nomor 1. Nomor 2, garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 3 dan melewati titik 1,4. Nomor 2, karena sejajar, gradiennya atau A, tingkat perubahannya adalah sama. Yaitu tingkat perubahan di sini A-nya sama dengan 2. Karena melewati titik 1,7, kita substitusi ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah B. Kita akan mencari nilai B-nya. Y-nya 7 sama dengan 2 kali X-nya 1 ditambah B. Atau B sama dengan 7 dikurangi 2 kali 1, 2. B sama dengan 5. Sehingga persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 5. Nomor 3, garis yang melalui dua titik 3,2 dan negatif 1,4. Titiknya 3,2 kita substitusi ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Atau kita balik AX ditambah B sama dengan Y. X-nya kita ganti dengan 3. 3A ditambah B sama dengan Y-nya 2. Melalui negatif 1,4. Kita substitusi ke persamaan ini. X-nya diganti negatif 1, negatif A ditambah B sama dengan 4. Ini kita kurangkan. 3A dikurangi negatif A, 4A. B dikurangi B0 sama dengan 2 dikurangi 4, negatif 2. Atau A sama dengan negatif 2 per 4. A sama dengan negatif 1 per 2. Kita akan mencari nilai B-nya, kita substitusi ke persamaan 2 ini. Negatif A ditambah B sama dengan 4. Negatif A-nya negatif 1 per 2 ditambah B sama dengan 4. Negatif kali negatif positif. Setengah ditambah B sama dengan 4. Atau B sama dengan 4. 2 ini dipindah ke dua sebelah karena ini positif berubah menjadi negatif. Dikurangi setengah. B sama dengan 4 dikurangi setengah, 3 setengah. Atau kita buat pecahan biasa, B sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7 per 2. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 7 per 2. Nomor 4, jawablah pertanyaan berikut terkait gambar di sebelah kanan. Carilah persamaan 1 dan 2. Ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan kedua. Nomor 1. Untuk garis 1, untuk persamaan 1 kita cari titik koordinat. Di sini berpotongan terhadap sumbu Y di 0, negatif 3. Kita tulis di sini 0, negatif 3. Dan memotong di titik sini. Kita hitung, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada sumbu Y, 1. Berarti memotong di titik 6,1. Kita substitusi ke persamaan AX ditambah B sama dengan Y. X-nya 0 ditambah B. Kita tulis B sama dengan Y-nya negatif 3. Untuk 6,1 kita substitusi ke persamaan ini. X-nya diganti 6, 6A ditambah B sama dengan Y-nya 1. Kita substitusi B sama dengan negatif 3 ke persamaan ke nomor 2. 6A
ditambah negatif 3 sama dengan 1. 6A sama dengan 1. Negatif 3 ini dipindah ke ruas sebelah menjadi ditambah 3. 6A sama dengan 4. A sama dengan 4/6. A sama dengan 2/3. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A-nya 2/3X ditambah B-nya negatif 3. Atau Y sama dengan 2/3X dikurangi 3. Nomor 2, kita perhatikan garis 2 ini berpotongan di titik ini dengan koordinat 2,0. Dan di titik ini adalah 4, 0,4. Kita cari persamaan garisnya. Untuk 0,4 kita substitusi ke persamaan garis. X-nya 0. A kali 0, 0 ditambah B sama dengan Y, 4. Untuk titik 2,0 maka 2A ditambah B sama dengan 0. B-nya kita substitusi ke persamaan ini. 2A ditambah 4 sama dengan 0. 2A sama dengan 4 dipindah ke ruas sebelah, negatif 4. Atau A sama dengan negatif 4/2. A-nya sama dengan negatif 2. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 2X, B-nya 4 ditambah 4. Inilah persamaan garis nomor 1 dan ini adalah persamaan garis nomor 2. Nomor 2, carilah koordinat titik potong antara garis 1 dan 2. Inilah titik potongnya. Kita harus ingat persamaan garis nomor 1 yaitu Y sama dengan 2/3X dikurangi 3. Persamaan garis 2, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Untuk mencari titik potong, kita hubungkan Y sama dengan Y. Y yang pertama, 2/3X dikurangi 3 sama dengan negatif 2X ditambah 4. Negatif 2X dipindah ke ruas sebelah menjadi penjumlahan 2/3X ditambah 2X sama dengan 4 diam. Negatif 3 dipindah ke ruas sebelah karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan ditambah 3. 2/3X ditambah ini sebenarnya per 1 kita jadikan 3 atau per 3 ini dikalikan 3. 6/3X sama dengan 4 tambah 3, 7. 2/3X ditambah 6/3X sama dengan 8/3X sama dengan 7. Atau X sama dengan 7 dikali, ini dibalik menjadi 3/8. X sama dengan 7 kali 3, 21/8. Untuk Y kita substitusi ke persamaan 2. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. X-nya 21/8 sama dengan negatif 2 dikali 21/8 ditambah 4. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Sehingga sama dengan negatif 21/4 ditambah 4 ini kita jadikan per 4 karena ini per 1. Kalikan dengan 4, 16. Maka Y sama dengan negatif 21 ditambah 16, negatif 5/4. Sehingga titik potongnya adalah 21/8, negatif 5/4. Nomor 3, gambarlah grafik persamaan 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 2 pada gambar di sebelah kanan. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saat X-nya 0, kita substitusi ke persamaan ini. 3 dikali 0 dikurangi 2Y sama dengan negatif 2. 3 kali 0, 0. Negatif 2Y sama dengan negatif 2. Atau Y sama dengan negatif 2 per negatif 2. Y sama dengan 1. Kita tulis di sini 1.
Saat Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan ini. 3X dikurangi 2 kali 0 sama dengan negatif 2. 2 kali 0, 0, maka 3X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. Karena kita kesulitan menentukan pecahan ini, kita misalkan X-nya adalah 2. Kita substitusi ke persamaan ini. 3 dikali 2 dikurangi 2Y sama dengan negatif 2. 3 kali 2, 6, negatif 2Y sama dengan negatif 2. Negatif 2Y sama dengan negatif 2. 6 ini dipindah kedua sebelah karena ini positif, berubah menjadi negatif 6. Negatif 2Y sama dengan negatif 8. Y sama dengan negatif 8 per negatif 2. Atau Y sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Kita akan menentukan titik 0,1 dan 2,4. 0,1 1 pada Y. Di sini titiknya 0,1. 2,4 2 pada sumbu X dan Y-nya 4. Ini adalah 4. Di sini adalah titiknya, yaitu 2,4. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 2. Nomor 5. Ketika menyelidiki panjang lilin setelah terbakar, diketahui bahwa panjangnya menjadi 10 cm setelah 4 menit, menjadi 7 cm setelah 10 menit terbakar. Jika lilin menjadi memendek dengan kecepatan konstan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari kalimat ini, kita bisa menentukan pada koordinat kartesius 10 cm setelah 4 menit. Misalkan di sini satuannya menit untuk nilai X dan Y adalah panjangnya atau cm. Saat di sini 10, maka telah terjadi pembakaran selama 4 menit. Saat 7 cm sudah lama terbakar selama 10 menit. Maka pasangan titiknya yaitu 4,10 dan 10,7. Titik-titik ini kita substitusi ke persamaan AX ditambah B sama dengan Y. X-nya 4, maka 4A ditambah B sama dengan 10. Dan X-nya 10. 10A ditambah B sama dengan Y-nya 7. Ini kita kurangkan. 4A dikurangi 10A negatif 6A. B dikurangi B 0 sama dengan 10 dikurangi 7, 3. A sama dengan 3, negatif 6 ini dipindah kedua sebelah dibagi negatif 6. Atau A sama dengan negatif 1/2. Kita akan mencari nilai B-nya, kita substitusi ke persamaan 1. Yaitu 4A ditambah B sama dengan 10. A-nya negatif 1/2. 4 dikali negatif 1/2 ditambah B sama dengan 10. 4 dikali negatif 1/2 negatif 2 ditambah B sama dengan 10. B sama dengan 10, negatif 2 dipindah kedua sebelah ditambah 2. B sama dengan 12. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A-nya negatif 1/2 X ditambah B-nya 12. Ini adalah persamaannya. Nomor 1, carilah panjang lilin sebelum terbakar. Sebelum terbakar yaitu nilai B 12 cm. Nomor 2, berapa menit waktu yang dibutuhkan sehingga lilin terbakar habis? Terbakar habis saat Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan ini. 0 sama dengan negatif 1/2 X ditambah 12.
Negatif 1/2 X ini dipindah ke ruas sebelah menjadi positif. Setengah X sama dengan 12. X sama dengan 12 dikali 1/2 dibalik menjadi 2/1. X sama dengan 24. Satuannya di sini menit. Jadi, berapa menit waktu yang dibutuhkan sehingga lilin terbakar habis, yaitu 24 menit. Demikian pembahasan soal ringkasan pada gagasan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.